Pemirsa, intens investigasi mengejutkan berbicara soal badai polemik antara penyanyi Denada dengan seorang pria muda 24 tahun bernama Ressa Rizky Rosano yang mengklaim dirinya sebagai anak kandung dari sang penyanyi. Jika badai polemik ini kini benar-benar telah meledak dan menjadi konsumsi publik yang tak terbendung, kini seiring dengan viralnya kisah Ressa, agaknya tak hanya netizen dan masyarakat yang ikut bersuara, tetapi juga sederet selebriti yang agaknya juga tak bisa tinggal diam dan ikut mengomentari tindakan sang penyanyi. Mulai dari derai air mata DP, hingga pernyataan menohok dari Andi Soraya. Lantas, pemirsa, benarkah di tengah derasnya rasa penasaran publik dan keinginannya untuk mengetahui kisah ini lebih dalam? Denny Sumargo, sosok yang selama ini dianggap penolong Ressa untuk bersuara di dalam podcastnya, akhirnya ikut angkat bicara. Apa sebenarnya isi komentar misterius yang ditinggalkan Denny Sumargo untuk Denada dan Ressa? Benarkah pesan Densu menjadi kunci jawaban atas akhir dari drama ibu dan anak ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, atau masih terkait dengan badai polemik antara penyanyi Denada dengan seorang pria muda 24 tahun bernama Ressa Rizky Rosano yang mengklaim dirinya sebagai anak kandung dari sang penyanyi. Tentu tak bisa dipungkiri pemirsa, jika bola salju ini pertama kali menggelinding deras usai Ressa Rosano hadir secara eksklusif di podcast milik Denny Sumargo saat itu. Di meja bincang-bincang yang dikenal kerap menguak sisi terdalam para figur publik itulah, Ressa diduga untuk pertama kalinya berani membuka suara terkait status aslinya. Densu, sapaan akrabnya pun banyak dianggap sebagai warga net, bak jembatan yang membuka kotak Pandora yang tertutup selama puluhan tahun. Tidak hanya itu pemirsa, keberhasilan Densu dalam mengulik kejujuran Ressa inilah yang juga diduga akhirnya menciptakan gelombang dan desakan publik yang membuat Denada tak punya pilihan lain selain muncul dan memberikan klarifikasinya. Denada dalam video klarifikasinya pun, Densu menuliskan, "Semoga kalian disatukan dalam cinta Tuhan." Sontak saja kalimat singkat ini memicu kehebohan di kalangan netizen terkait apa sebenarnya makna mendalam di balik doa yang dituliskan Densu tersebut. Apalagi masih bisa dilihat sampai sekarang, jika doa tulus yang dipanjatkan Densu langsung dibanjiri oleh lebih dari 31.000 tanda suka atau likes, angka yang bukan main-main. Lantas pemirsa, akankah kekuatan dukungan puluhan ribu netizen ini mampu meluluhkan kerasnya tembok penghalang di antara ibu dan anak ini? Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Ressa. Karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Ressa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Ressa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya,
dengan segala kekurangan saya dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya. Ya pemirsa, intens investigasi seperti diceritakan sebelumnya atau polemik ini kini benar-benar telah meledak dan menjadi konsumsi publik yang tak terbendung. Tak hanya netizen dan masyarakat yang ikut bersuara, tetapi juga sederet selebriti yang agaknya juga tak bisa tinggal diam dan ikut mengomentari tindakan sang penyanyi. Dalam sebuah tayangan DP, sapaan akrabnya sempat tak kuasa menahan tangis haru saat bertemu Ressa di sebuah acara televisi swasta beberapa waktu lalu. Kini DP dalam sebuah video kembali angkat bicara dan menjelaskan alasan ia yang menangis di depan Ressa saat itu. Pasalnya bagi DP tangisan itu adalah bentuk simpati terdalam melihat perjuangan seorang anak yang hanya mendambakan pengakuan dan pelukan hangat dari ibu kandungnya sendiri. Bener, pas dia ketemu sama dia hatiku tuh nggak tega gitu, sedih liatnya. Tak cukup sampai di situ pemirsa, Dewi Persik pun memanjatkan doa terbaik untuk babak baru kehidupan Ressa dan Denada. DP berharap pengakuan ini menjadi jembatan bagi keduanya untuk segera bertemu dan merajut kembali kasih sayang yang sempat terputus. Mudah-mudahan dia bisa berjumpa, segera dipeluk, bisa bahagia mereka berdua ya. Oke, karena Kak Dena juga insya Allah orang baik. Kak Dena itu orangnya ramah loh guys. Kak Dena itu orangnya ramah. Orangnya nggak pernah nyala-nyala. Itu apa ya bahasa Jawa ini nyala-nyala apa ya? Apa ya bahasa Indonesianya nyala-nyala itu apa ya? Apa ya? Kalau bahasa Indonesianya nyala-nyala, dia tuh orangnya nggak suka nyala-nyala karo wong gitu loh. Apa ya? Ganggu, nggak suka gangguin orang gitu. Orangnya tuh nggak suka gangguin orang. Orangnya tuh sangat mensupport sekali Kak Denada itu, nggak suka mengusik orangnya dan nggak suka ikut campur urusan orang. Makanya mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan bisa berkumpul kembali gitu ya. Pokoknya kita sama-sama saling mendoakan yang baik-baik lah, jangan yang nggak baik-baik. Iya, orangnya itu nggak busuk hati. Berbeda jauh dengan simpati mendalam yang ditunjukkan Dewi Persik, reaksi yang lebih tajam justru datang dari aktris senior Andi Soraya. Melalui unggahan di media sosialnya, wanita yang kerap dijuluki suhu oleh netizen ini tampaknya juga sempat memberikan analisis mendalam usai menyaksikan video pengakuan Denada. Andi Soraya mengaku tak bisa menahan diri untuk tidak menyoroti gerak-gerik Denada dalam video tersebut. Dan dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, Andi Soraya mempertanyakan keaslian air mata dan ketulusan hati sang penyanyi. Baginya, ada tanda tanya besar apakah permohonan maaf itu lahir dari penyesalan yang jujur, ataukah sekadar strategi untuk menyelamatkan karier dari ancaman boikot publik? Yes, aku udah nonton video pengakuan dia yang tadi pagi kan, yang dia udah minta maaf sama anaknya. Dia minta maaf sama mendiang ibunya. Lu notice gak? Matanya itu agak bengkak, kayak habis nangis. Kenapa lu Den? Habis marahin produser? Takut diboikot? Apa lu nyesel karena ketahuan? Ya mudah-mudahan sih lu nyesel, bener-bener nyesel ya. Bukan karena tekanan publik ataupun Tak hanya meragukan ketulusan Denada, Andi Soraya juga melayangkan kritik keras terkait satu hal krusial yang dianggapnya terlewat. Dari sekian banyak kata maaf yang terucap dari mulut Denada, ia mengaku heran mengapa tak ada satu patah kata pun yang dialamatkan untuk Ibu Ratih, wanita yang selama belasan tahun telah menjaga, merawat dan membesarkan Ressa dengan penuh kasih sayang. Sambil berseloroh, Andi Soraya juga menyentil sikap Denada yang seolah melupakan jasa besar keluarga Ibu Ratih yang sudah menganggap Ressa seperti anak kandung sendiri. Baginya, jika pengakuan itu datang dari hati, seharusnya rasa terima kasih kepada sang ibu asuh menjadi prioritas utama. Di akhir pembicaraannya,
Dan dengan nada sarkas, Andi Soraya pun lantas mengingatkan Denada untuk segera mengurus administrasi keluarga. Mengingat kini Resa telah ia akui secara resmi sebagai darah dagingnya. Tapi yang gue bingung adalah dari awal sampai akhir kagak ada tuh gue denger dia minta maaf sama Ibu Ratih dan keluarganya. Ada apa yang Bu Ratih? Bisa banget tuh minta maaf sama Bu Ratih. Dia yang udah besarin anak lo, udah jagain anak lo. Kenapa kagak ada permintaan maaf? Terima kasih udah besarin anak gue. Apalah, basa-basi. Mau itu bener, mau itu palsu, ngomong aja. Makanya berarti gue dengerin sampai habis. Buset, nih orang kesekip apa gimana? Ya nggak? Tapi biasanya sih orang kalau ngomong kayak gitu dia unscripted ya. Jadi dia ngomong berdasarkan dari kata hati. Ya itulah kata hatinya. Ya itu. Jadi minta apa anaknya? Pastinya, karena kan tujuannya ke situ. Dia emaknya udah meninggal. Emang salah apa dia ke emaknya? Tapi ini yang masih hidup nih, masih hidup. Kagak dimintain maaf sama keluarganya. Udah tipin anak, kagak komit pula. Udah besarin, dididik dengan baik, dengan kasih sayang, dirangkul, dicintai seperti anak kandung sendiri, melebihi rasa kasih yang diberikan oleh keluarga lu, ya kan? Tapi kayak nggak ada aja gitu ya. Sabar ya berarti, sabar. Ya, mungkin dia hilaf, dia masih hilaf nih, tenang. Mudah-mudahan dia inget nih. Gue ingetin, kita semua ingetin. Jangan lupa Bu Ratinya. Mudah-mudahan lu bisa ketemuan langsung aja deh sama Bu Rati, minta maaf, cium tangan. Kan masih keluarga lu, masih tante lu, orang tua, ya kan? Bisa rangkulan lagi mana ke. Kasian tuh, dia udah siap-siap baskom buat cuciin kaki emaknya. Jangan lupa tuh urus kartu keluarga. Sementara itu di tengah heboh buka suaranya Denny Sumargo, Dewi Persik, dan Andi Soraya pemirsa. Sebelumnya juga santer beredar bahwa meski Denada sudah meminta maaf dan mengubah bio media sosialnya dengan inisial RER atau Resa Revano dan bentuk love diduga sebagai tanda cinta. Resa Ustru mengaku belum tersentuh nuraninya atas pengakuan dan permintaan maaf Denada. Benarkah video permintaan maaf itu hanya dianggap sebagai pencitraan digital tanpa tindak lanjut nyata? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya atau menyusul permintaan maaf yang dilakukan Denada dan bahkan aksi Denada yang mengubah bio media sosialnya dengan inisial ERER atau Resa Revano dan bentuk love diduga sebagai tanda cinta. Resa ditemui awak media bersama dengan sang kuasa hukum dan keluarga sempat menyebut ia sebenarnya senang dengan Denada membuat video tersebut. Meski begitu, ia tetap berharap adanya kelanjutan yang dilakukan setelah itu, termasuk menemuinya. Resa juga mengungkapkan dengan dibuatnya video tersebut. Tapi merubah apapun, pasalnya ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi personal maupun jalur formal yang dibuka oleh pihak Denada kepada dirinya. Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Resa juga ingin ditemuin. Senang pasti. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Sudah ada komunikasi langsung dari pihak Adela ke kamu? Tidak ada. Enggak ada. Ketika Mama Dena mengeluarkan video pengakuan tersebut karena takut diboikot oleh netizen. Resa kurang tahu kalau di situ Kak. Kurang tahu kalau di situ. Yang pastinya Resa senang, tapi kan juga Resa ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja.
Ada dong. Lihat depan. Li- Belum. Lihat ke depannya aja. Tapi Reza ada nomor telepon Bunda? Mama. Ada. Maksudnya Ibu. Ada. Sudah, maksudnya ini belum kayak lewat lawyernya atau siapa gitu. Belum. Kalau ke Reza sendiri. Ini Reza sudah lihat belum Ibu mengubah nama di Instagram jadi AA dan RR? Reza sudah lihat? Belum lihat Reza. Belum lihat. Masih di balik pengakuan Reza di publik, sebuah fakta mengejutkan justru terungkap dari kemunculannya saat itu. Saat ditanya lebih lanjut mengenai video Denada, Reza mengungkap kalau klarifikasi serta permohonan maaf yang diunggah Denada di media sosial sama sekali belum menyentuh nuraninya dan masih seperti sebelumnya, Reza berharap kalau aksi itu dilanjutkan dengan tindakan yang nyata. Baginya, sebuah pengakuan digital tidak akan pernah cukup tanpa adanya pertemuan tatap muka untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Ya maaf ya Mbak ya. Kalau belum ke anu sih kayaknya. Belum kena ke hati? Ya. Ya intinya belum aja kena ke hati Kak. Ya bertemu lah. Bertemu. Sementara itu pemirsa, sebelumnya pihak Denada melalui kuasa hukumnya juga sempat berharap agar Reza menghubungi Denada sendiri untuk bisa bertemu secara langsung. Lantas seperti apa ungkapan kuasa hukum Denada saat itu, pemirsa Intens Investigasi? Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Kembali mundur sedikit pemirsa, sebelumnya harapan Reza Rizky Rosano untuk bertemu langsung dengan Denada mendapat tanggapan dari kuasa hukum Denada, yaitu Muhammad Iqbal. Pihaknya berharap agar Reza langsung menghubungi Denada minta untuk bertemu. Ia berharap hal itu dilakukan Reza karena Reza punya nomor kontak Denada ibundanya. Bahkan pihaknya menyebutkan bahwa Reza sudah mempunyai nomor telepon Denada sejak lama. Hal itu dianjurkan kuasa hukum Denada karena bagaimanapun Denada adalah ibu kandung Reza. Sehingga lebih sereg Reza sendiri yang menghubungi Denada. Mumpung Denada masih hidup, Reza diharapkan pihak kuasa hukum Denada agar memuliakan ibunda selama ia masih hidup. Mbak Denada terus ngomong ke media itu ya koordinasi sama kami, sama tim manajemen juga ngomong. Itu inisiatif langsung dari Mbak Denada. Ya memang ibunya kok. Namanya bukan mengakui sekarang, mengakui sudah lama Mbak. Cuman ke media ngomongnya itu baru kemarin itu mungkin ya. Kalau komunikasi antara pribadi masing-masing ini kan sudah langsung Mas. WA-WA-nya sudah saya juga mengetahui. Ya kan Rezanya kan bisa langsung menghubungi ibunya. Saya berharapnya juga gitu Mas Reza itu ya sebagai anak langsung ke ibunya lah, itu bukan orang lain kok. Langsung aja ke sana, minta maaf gini Bu, kemarin saya salah, mungkin hilaf gini, mohon dimaafkan, ayo diperbaiki semuanya. Enak kan gitu. Mungkin gini sedikit untuk Reza ya, yang kebetulan kan ya lahirnya itu kan lebih duluan saya. Ibarat nasihati ya mungkin ya lumayan pantas gitu kan gini. Untuk Reza terkait masalah ini kan sudah ada pengakuan dari mamanya, sudah ketemu lah intinya pada ibunya, yaitu tadi tak bilang mumpung masih ada ibumu, muliakan ibumu, insya Allah hidupmu nanti dimuliakan sama Allah. Muhammad Iqbal, kuasa hukum Denada, juga memberikan saran kepada Reza untuk perkara yang saat ini yang tengah bergulir di pengadilan di Banyuwangi agar dicabut sebelum sidang digelar kembali tanggal 11 Februari 2026 mendatang. Menurutnya, masalah ini adalah prahara antara ibu dan anak, sehingga tidak elok jika dilanjutkan.
Lebih lanjut, sang kuasa hukum juga angkat bicara terkait video klarifikasi Denada yang menyebutkan alasan dirinya tidak tinggal bersama dengan Ressa selama 24 tahun. Menurutnya, kuasa hukum Denada, hal itu lantaran ada faktor dari masing-masing pihak. Ia juga mengaku tidak mengetahui terkait hal itu karena dirinya bukan bagian dari keluarga Denada dan menyarankan siapapun untuk menanyakan langsung kepada keluarga Denada atau kepada Denada sendiri terkait alasannya. Harusnya, karena Ressa sendiri mintanya sebagai subjek pokok ya, subjek pokoknya kan Ressa ini. Karena mintanya itu kan diakui oleh mamanya sebagai anak, kan itu tok mintanya kemarin statement di media. Ya saran saya untuk Ressa, kalau ini masalah hubungan ibu dan anak ngapain sih berlanjut, lebih baik gugatan dicabut dan selesai. Itu saran saya, karena apa? Ini kan ibunya ya. Kalau dalam agama itu kalau kita memuliakan orang tua, insya Allah kita kayak hidupnya dimuliakan sama Allah gitu. Ya saran saya untuk dicabut, selesai. Mumpung ada ini sudah ketemu ibunya dibahagiakan, harus gimana sikapnya sebagai anak gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.